Ya pemirsa, publik jangan pernah lupa adanya kasus hoax Ratna Sarumpait. Sebagian masyarakat menilai kasus hoax Ratna Sarumpait tidak hanya sekedar kasus hukum namun juga bernuansa politis. Sebelum kasus ini terkuak, para pendukung Prabowo bahkan Prabowo sendiri mengecam pengacara manis terhadap Ratna yang di belakang hari ternyata hanya bohong belaka. Benarkah kasus hoax Ratna Sarumpait ikut andil dalam merusak demokrasi kita? Dan untuk membahas lebih jauh telah hadir di studio Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, yakni Bang Joni G. Plate. Selamat pagi Bang Joni. Selamat pagi Mbak Jan. Ya, sebahaya apa sebenarnya kasus hoax dari Ratna Sarumpait ini bagi perjalanan demokrasi kita? Nah, ini bahaya sekali, ini merusak dan menghancurkan demokrasi kita ya. Ini post-truth. Kalau kita lihat sebagai contoh post-truth atau gaya di mana menabur kebohongan yang kemudian dianggap benar, perasaan yang dieksploitasi tanpa didukung data. Kita lihat satu contoh ya, bagaimana keputusan pemerintahan Amerika Serikat dulu menyerang Irak, sampai menjatuhkan pemerintahan Saddam Hussein, dibunuh bahkan ditembak ya, digantung itu. Itu karena dituduh Irak mempunyai senjata pemusnah massal biologi, dan ternyata itu tidak ada. Tapi pemerintahan jatuh, ya, rakyat di negaranya hancur dan seterusnya. Post-truth atau gaya-gaya di mana menebarkan kebohongan ini memang merusak. Dalam kasusnya Ibu Ratna ini, dalam kasusnya Ibu Ratna Sarumpait, kami prihatin terhadap Ibu Ratna sebagai pribadi. Ya. Dia punya kewajiban hukum karena melakukan kesalahan, kekeliruan, dan punya hak-hak hukum diatur oleh undang-undang. Tetapi ya, apakah ini berdiri sendiri? Ini saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh kepolisian. Ini perlu didalami lebih lanjut. Karena apa? Karena Ibu Ratna ini bagian dari satu tim di Badan Pemenangan Pilpres. Ya, dia bukan hanya seorang Ibu Ratna Sarumpait, tapi dia bagian dari satu organisasi pemenangan Pilpres. Ya. Lalu pada saat itu disampaikan, reaksi secara spontan itu disampaikan oleh Pilpresnya sendiri, langsung mengecam. Langsung ada reaksi-reaksi. Ada reaksi-reaksi oleh pimpinan-pimpinan di partai koalisi itu yang ada di DPR. Fadlizon langsung mengecam. Ya. Tim-tim senior ya, bahkan menuduh Pak Joko Widodo sebagai presiden menggunakan tukang pukul. Ya. Itu menyerangnya sudah luar biasa. Apa maksudnya? Untuk mendegradasi, downgrade, menjatuhkan, menurunkan wibawa pemerintah. Kebetulan presiden adalah calon presiden juga, untuk memberikan satu gambaran bahwa presiden ini tidak baik. Ya, Presiden Joko Widodo salah dan seterusnya. Untuk kepentingan kapitalisasi politik, ini kan satu kejahatan, ya, di mana demokrasi kita yang bertumbuh, yang diharapkan justru untuk pilpres ya, para pasangan calon menampilkan gagasannya, bukan gagasannya eksploitasi perasaan dengan informasi yang bohong. Coba dibayangkan ya, dituduh presiden menggunakan tukang pukul, ya, untuk menganiayai seorang ibu yang sudah berusia senior, 70 tahunan umurnya. Itu kan menggugah perasaan publik, ya. Didukung lagi oleh calon presiden dengan mengkritisi itu. Ya. Jadi inilah mengapa Anda memberikan statement bahwa ini merusak demokrasi. Ada satu usaha besar yang mentorpedo demokrasi kita untuk kepentingan elektoral, ya. Dan dengan gampangnya kemudian buat press release minta maaf. Nah, seorang calon presiden kan harus dengan data dan argumentasi fakta yang kuat sebelum membuat satu pernyataan yang besar-besar. Ini berbahaya. Karena dia bagian dari satu strategi besar yang mentorpedo demokrasi, ya, maka itu tidak boleh ditolerir. Apalagi ya, gaya the Russian fire hose of the falsehood itu, ya, tidak stop di situ. Dia ada bagian dari satu strategi besar untuk merusak demokrasi kita. Itu apa? Setelah itu masih berlanjut, ya. Tidak aja kebohongan Ratna Sarumpait yang sudah terang benderang, bahkan di proses hukum keluar kasus 7 kontainer kertas suara yang dicoblos. Kemudian keluar lagi kasus awal tahun kita dihadiahi oleh Pak Prabowo, kasih hadiah ini tahun baru untuk Republik kita dengan bilang RSCM yang menggunakan selang infus itu 40 kali. Jadi banyak sekali hal-hal yang meresahkan ini kan warga. Bohong semuanya, ini tidak betul, dan masih banyak yang lain lagi. Kalau demokrasi kita diisi dengan begitu, itu kan mentorpedo, merusak demokrasi, dan itu tidak baik.
tidak bagus. Kenapa ini Ibu Ratna ini penting sekali? Karena ini kebohongan yang terang benderang yang perlu dibuka. Ini secara sadar atau tidak sadar ya oleh Ibu Ratna. Ini bukan soal pribadinya Ibu Ratna. Kalau soal pribadi Ibu Ratna ya proses hukum ini silakan jalan, selesai. Tapi kalau ini bagian dari satu skenario untuk menghancurkan demokrasi kita, merebut kekuasaan, ya dengan menggunakan cara-cara seperti ini, rusak demokrasi kita. Jadi ini kasus hoax sebenarnya bukan hanya kasus hukum biasa, tetapi lebih dari itu. Nah, kita mendorong sekali ini kalau sekedar kasus Ibu Ratna sekarang sudah masuk di proses pengadilan dan itu sekali lagi ya prosesnya harus berjalan sebagaimana aturan hukum kita. Kami prihatin terhadap Ibu Ratna dan keluarganya tentunya dan berharap adil terhadap Ibu Ratna. Tapi ya tidak bisa stop di situ saja. Karena ini satu skenario ya, bisa saja ini satu skenario yang besar ya. Ini bagian dari satu usaha perebutan kekuasaan tanpa ya yang menggunakan cara-cara demokrasi yang bertanggung jawab gitu. Nah, kalau itu diteruskan dan kalau itu tidak diperhatikan oleh masyarakat ya, maka ini menjadi model sirkulasi demokrasi kita, pemilihan umum kita tidak saja di ini pilpres ya, nanti di pilgub, di pil wali kota, pil bupati, pemilihan bupati digunakan cara yang sama. Apa nggak hancur negara Jadi kita? akan ada presiden yang buruk kalau misalnya ini dibiarkan begitu saja. Buruk. Jadi hukum dan demokrasi itu sangat erat kaitannya. Nah, hukum demokrasi hanya bisa berkembang ya di atas penerapan dan aturan hukum yang baik. Ya, pada saat di mana celah-celah hukum itu coba dicari ya untuk memainkan demokrasi, maka demokrasi dalam bahaya. Apalagi ya kalau memanipulasi hukum. Seperti ini tadi manipulasi hukum juga di mana emang jelas-jelas ini satu drama. Ini kan gaya-gaya drama. Drama ini apa namanya sandiwara ini, gaya-gaya sandiwara. Seorang ibu yang pergi operasi plastik, mukanya bengkak-bengkak, dibilang bonyok karena dipukul. Dipukul oleh siapa? Dipukul oleh tukang pukul presiden. Waduh. Nah, ini kan satu sandiwara. Ini bagian dari ini satu sandiwara politik yang sangat berbahaya. Hanya untuk kepentingan merebut kekuasaan. Terbalik dari tujuan demokrasi. Tujuan demokrasi itu kontestasi gagasannya. Nah, tujuan demokrasi harus diisi dengan kontestasi program-programnya. Kita rakyat ya sedang menunggu ingin menyandingkan program-program visi dan misi dari calon kepala negara dan kepala pemerintahannya. Ya, bukan itu yang ditampilkan kebohongannya. Ya, dengan mengeksploitasi perasaan-perasaan rakyat. Ya, kebohongan yang tidak didukung dengan atau tidak disupport dengan data dan fakta yang baik. Yang kasus Ibu Ratna ini udah jelas-jelas kebohongan ini. Bukan undang-undang ITE saja. Ya, bukan kebohongan dan fitnah saja. Tetapi harus dilihat ini usaha untuk menghancurkan demokrasi kita. Jadi mereka-mereka yang terlibat dalamnya harus bertanggung jawab. Tidak hanya sekedar dengan gampang menyatakan permohonan maaf, permintaan maaf. Lalu dengan permintaan maaf itu dibilang wah ini gentle, ini hebat. Enggak itu. Ya, kalau semua nanti kalau jadi pemimpin ya, begitu buat salah saya minta maaf. Begitu apalagi kalau calon presiden ya menyatakan perang dengan negara lain. Saya nyatakan perang dengan negara lain, lalu saya mohon maaf karena ternyata saya salah. Karena sebenarnya tidak semudah itu. Tidak sesederhana itu, dan kasus pemilihan presiden ini adalah hal yang penting di dalam sirkulasi pemimpin nasional. Jadi tidak bisa dianggap seperti satu kekhilafan biasa lalu kita minta maaf dalam relasi antar personal. Kita tidak. Iya. Jadi memang harus hukum yang ditegakkan. Ini harus hukum ditegakkan dan dengan konteks yang luas. Karena Ibu Ratna tidak sebagai pribadi di situ walaupun operasi plastiknya urusan pribadi, tapi Ibu Ratna adalah bagian dari tim kampanye pemenangan pasangan calon 02 Pak Prabowo dan Pak Sandiaga ya. Dan kasus itu didukung oleh elit politik di pasangan 02, didukung oleh mendapat support yang kuat dari calon presidennya sendiri ya, tanpa melakukan cross check terhadap data yang valid. Jadi ini yang harus diusut tuntas agar masyarakat juga tahu apa sebenarnya ada di balik ini. Harus diusut tuntas untuk menyelamatkan demokrasi dan Atas untuk nama menjaga demokrasi. legitimasi demokrasi itu sendiri.